Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki. Bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Wah. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menyentil orang-orang yang suka mencaci maki. Pak Prabowo menilai orang-orang yang sering mencaci maki adalah orang-orang yang mata dan hatinya sudah tertutup, guys. Lantas, apakah benar Pak Prabowo Subianto itu menyentil para tukang caci maki itu secara khusus ditujukan untuk pemilik akun Kaskus Fufu Fafa? Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video ini, guys. Bismillah. Tidak ada masalah, karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia semuanya adalah hatinya adalah bangsa Indonesia. Hatinya adalah merah putih. Betul. Jadi kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas. Tidak usah kita ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan. Ya kan? Kalau udah berbeda, nggak mau lihat-lihatan. Buktinya saya mau datang ke sini, ya kan? Bagus ini, guys. Pak Prabowo. Jadi, saudara-saudara, saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Mantap ini Pak Prabowo nih, guys. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas. Wah, Ya kan? mantap. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Ya. Mau maju minta doa, ya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Ya. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu.
Betul, guys. Jangan bawa Heeh. budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Wah, wah, ini Dan serius ini, guys. kita tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Oke. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Wah, mantap, guys. Mantap. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan. Ya. Kenapa tidak? Peluang ekonomi kita sangat besar. Kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia. 90.000 hektar lebih. Panjang pantai kita. Kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya. Saudara-saudara, tidak akan panjang lebar di sini saya bicara tentang komoditas dan kekayaan kita. Tapi cukup saya katakan, saya yakin dan percaya dengan manajemen yang baik, dengan kebersatuan kita, persatuan politik kita, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Semoga aja ya. Bismillah. Kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan. Tutup, guys. Uang Tutup. inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita. Menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan. Mendukung semua kebutuhan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke, guys, jadi sangat menggelegar sekali pidato dari Bapak Prabowo ini, guys. Namun yang banyak disoroti dari pidato Pak Prabowo tadi di saat Pak Prabowo itu menyentil orang-orang yang suka mencaci maki. Namun sayangnya Pak Prabowo tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang dimaksud orang-orang yang suka mencaci maki itu, guys. Apakah yang dimaksud itu adalah pemilik akun Fufufafa? Namun sepertinya Pak Prabowo tidak menyebutkan soal akun Fufufafa saat pembahasan soal tadi. Pak Prabowo cuma mengatakan ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, menjelek-jelekkan dan suka cari masalah. Pak Prabowo berpesan agar jangan mempunyai adat kebiasaan mencaci maki antar kawan, caci maki dengan pemimpin karena itu tidak baik dan itu bukan ajaran agama. Dan bahkan Pak Prabowo juga meyakini bahwa siapapun yang melakukan perilaku tidak baik akan cepat ketahuan. Memang sebelumnya Pak Prabowo itu pernah dicaci habis-habisan, dihina habis-habisan oleh akun Fufafa. Dan rakyat pun geram, tak terima atas cacian itu kepada Pak Prabowo. Namun Pak Prabowo mengatakan seperti itu pertanda sinyal yang baik untuk mencegah perpecahan antar sesama. Semoga Pak Prabowo dan para kabinetnya nanti benar-benar bisa istiqomah dan bekerja untuk kemakmuran rakyat dan negara Indonesia ini, guys. Amin. Jadi mungkin itu, guys, yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini?
tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.